Acara berikutnya yaitu penyampaian materi kedua dari owner Kayu Cilik. Bagi partisipan yang ingin bertanya tetap harus mematuhi tata tertib diskusi yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Langsung saja kepada Saudara Muhammad Iwan Istianto, saya persilahkan untuk menyampaikan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya teman-teman semuanya? Halo, sebelumnya apakah suara saya terdengar ya? Masuk Mas. Terdengar. Oke, alhamdulillah. Siap Pak. Baik. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Tosan yang mana tadi telah menyampaikan materi yang sangat bermanfaat sekali. Dan juga terima kasih kepada panitia penyelenggara yang telah mengizinkan saya untuk sharing-sharing di sini. Terima kasih kepada teman-teman partisipan yang telah menyempatkan waktunya, yang weekend waktunya kencan mungkin disempatkan untuk belajar ya. Pokoknya terima kasih sekali lagi kepada seluruh teman-teman yang ada di sini. Baiklah, sebelumnya masih nuansa lebaran ya, taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga apa yang kita lakukan, kegiatan kita, semoga diberkahi oleh Allah dan menjadi bermanfaat untuk kedepannya. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Iwan. Saya asli Kediri. Mungkin umur kita nggak jauh beda. Saya saat ini baru kemarin ya, April, alhamdulillah sudah genap 20 tahun. Alhamdulillah. Seperti yang teman-teman tadi lihat di awal video tadi, saya saat ini sedang menjalankan bisnis yaitu kayu cilik. Nah, produk yang dihasilkan diantaranya jam dinding, souvenir, ya, souvenir pernikahan, souvenir untuk kado, dan juga merchandise, furniture yang berbau-bau dengan kayu. Insya Allah kita bisa melayani. Oke. Baik, sebelumnya izinkan saya untuk sebelum memasuki pembahasan kita. Di sini saya niatnya sharing ya, jadi tidak bermaksud menggurui dan juga tidak bermaksud, saya juga belum expert, saya masih belajar dari Bapak Tosan dan juga beberapa yang ada di YouTube ya, seperti Pak Tosan sampaikan, belajar di YouTube dan juga mengikuti webinar, jadi tetap terus belajar. Belum expert dan tidak bermaksud menggurui juga, tapi harapan saya semoga apa yang saya sampaikan bisa teman-teman terapkan dan juga untuk pembelajaran kita menjadi lebih baik lagi. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya untuk sharing-sharing terlebih dahulu. Banyak orang itu menganggap masa SMA itu masa paling bersejarah atau masa paling indah. Benar ya? Halo? Benar, Kak. Oke. Masa-masa paling so sweet gitulah. Itu masa-masa di SMA. Nah, latar belakang saya itu di SMK ya, bukan SMK, bukan SMA tapi SMK. Saya ada di kala itu jurusan teknik komputer dan jaringan. Jadi sebenarnya kalau dihubungkan dengan apa yang saya lakukan, agak menyimpang ya. Ya tapi nggak jauh-jauh banget sih. Nah, jadi latar belakang saya di jurusan teknik komputer dan jaringan kala itu ya. Saya SMK di SMK Negeri 1 Grogol. Jadi ini ya potret dari SMK saya. Mungkin teman-teman bertanya, yang gambar kiri itu kan kok ada anak-anak SD. Nah, jadi SMK saya, banyak orang di Kediri itu menganggap SMK saya itu SMK perjuangan. Karena terus terang SMK saya itu kan SMK baru ya, baru tahun 2013 berdiri, jadi termasuk SMK baru. Jadi
belum punya gedung kala itu kalau saya, dan yang kanan itu yang gedung sekarang. Alhamdulillah sudah punya gedung baru dibangun. Waktu saya sekolah itu masuknya setengah hari. Jadi kalau SD-nya dipakainya itu apa itu pagi, jadi saya sekolahnya sore. Jadi setengah hari. Nah itu latar belakang daripada SMK saya. Kalau praktek itu malahan itu full pagi sampai siang, sampai kadang siang gitu. Nah selain di SD itu sekolah saya kayak semacam kontrak gitu loh, kontrak di salah satu apa itu kayak gedung yang belum dipakai gitu ya, tapi masih komplit semuanya. Jadi kayak kontrak gitu. Suatu ketika, jadi saat pelajaran ya, saat pelajaran berlangsung itu guru itu sempat ada yang bertanya kepada saya, nah Iwan tumben kok masuk ya kayak gitu. Nah karena terus terang ya, jadi saya itu di SMK kala itu terkenal rajinnya, rajin dispen maksudnya. Rajin dispen nggak masuk gitu loh. Nah bukan apa-apa, bukan karena saya bolos atau apa. Jadi saya tergabung di apa itu kayak organisasi OSIS tahun 2016. Jadi tahun 2016 saya lulus, alhamdulillah saya tergabung di OSIS dan juga pramuka. Nah seperti teman-teman yang ketahui, kalau mungkin background-nya pernah jadi OSIS, itu kan kegiatan di SMK pasti full ya. Dan apalagi kalau saya itu kan termasuk di SMK Perjuangan, jadi masih merintisnya gitu. Nah, jadi sangat full sekali. Jadi sampai kita teman-teman OSIS itu jarang masuk pelajaran. Cuman tetap rajin mengumpulkan tugas gitu, alhamdulillah. Nah, ini potretnya. Jadi yes, kegiatannya ini waktu kegiatan pramuka, jadi waktu ikuti pelatihan kayak gitu. Dan juga kayak menyusun kegiatan. Nah, di OSIS ini saya belajar banyak, terutama terkait manajemen dan juga bagaimana cara kita mengatasi sebuah masalah, bagaimana cara kita berorganisasi, mengenal banyak orang, dan juga menambah relasi. Nah, di sini awal mula saya belajar. Terus terang, karena kan SMP, masa-masa peralihan SMP ke SMA kan sangat sangat dirasakan. Saya dulu waktu itu yang mungkin agak apa ya, kayak manja gitu ya. Jadi lagi ikut ini, lebih agak mandiri lah lumayan. Nah, suatu ketika ada salah satu proker, yaitu kelas meeting, teman-teman. Nah, ini menjadi titik awal saya belajar. Nah, di kelas meeting ini kan teman-teman tahu ya, kelas meeting itu kayak apa itu perlombaan, salah satu perlombaan. Jadi prokernya OSIS itu perlombaan. Nah, saat itu saya itu ditunjuk sebagai panitia. Nah, panitianya itu saya itu bagian mengurusi desain. Nah, terus terang saya SMP itu belum pernah desain. Nah, tapi mendapatkan tugas desain ini seperti ibarat malapetaka gitu. Nah, pokoknya dek gitu lah langsung rasanya. Karena kan kita kan belum pernah ya desain. Nah, panitia lain itu menganggap saya itu kan jurusan teknik komputer jaringan. Nah, dikira itu suka desain, maksudnya bisa desain, tapi kan enggak. Kita ibaratnya itu mungkin teman-teman salah gitu loh, salah mengartikan. Nah, tapi disuruh desain. Nah, mau nggak mau, ini saya belum punya laptop ya. Jadi belum punya laptop dan juga HP pun juga belum punya. Kalau teman-teman tahu HP yang Samsung yang apa itu, yang masih ada keypadnya itu loh. Jadi belum touchscreen, belum Androidnya. Itu HP saya dulu pertama. Bagaimana belajar desain ya kalau gitu. Nah, akhirnya mau nggak mau kan kita harus nerima ya. Nah, ini jadi awal pelajaran. Jadi pokok modal los saya, modal los gitu. Terus belajar, akhirnya ini saya desain di warnet teman-teman, di salah satu warnet di desa saya. Jadi saya sering ke warnet kala itu, tahun 2016-an. Nah, yang kanan itu hasil desainnya pertama, yes, hasilnya kayak gitulah. Yang pertama lah, mulai dari warna kurang kontras. Nah, di situ itu ada
Karena saya pernah desain ini, akhirnya ada salah satu kakak tingkat itu mengajak saya mengikuti salah satu kegiatan. Karena tahu nih kekurangan saya, warnamu kurang gimana gitu. Coba kamu latihan lagi, mengikuti sebuah pelatihan apapun, pokoknya untuk mengembangkan potensimu. Kayaknya kamu jadinya di desain, maksudnya agak-agak bisa gitu. Nah akhirnya saya mengikuti sebuah pelatihan di Tera. Nah kala itu sebenarnya kebetulan teman-teman, karena kelas saya kan termasuk apa itu aktivis info ya, jadi sekali ada info gitu langsung di-share. Nah ini pelatihannya gratis selama 3 bulan. Ini di Tera Komputer. Ini juga yang mengubah saya dari awalnya yang desainnya begitu 2 jam, jadi yang mungkin agak baik lah daripada yang sebelumnya. Di sini tidak hanya tidak hanya dilatih desain, karena programnya ini kan saya ikut pelatihannya itu program kewirausahaan. Nah, jadi saya diajarkan di situ itu desain dan juga bagaimana cara mempraktekkan pada sebuah produk. Lalu sama Tera, sama yang ini untuk istilahnya kalau di SMK itu PSG-nya ya. Jadi PSG kalau di kuliah lah PKL-nya lah. Nah, PKL-nya itu ibarat itu kita disuruh jualan. Nah, kala itu saya jualan mug, teman-teman. Jadi mug yang apa itu? Mug gelas itu loh. Nah, seperti inilah potretnya waktu jualan. Ya. Nah, berjalannya waktu selama 3 bulan, alhamdulillah sudah agak-agak bisa lah ya untuk desain, mulai dari mengatur warna, mulai dari bagaimana apa itu mengatur layout dan juga lain-lain. Alhamdulillah itu bapak saya itu mendapat rezeki dan saya diberikan HP. Nah ini HP pertama. Alhamdulillah ya, seneng banget kali itu. Terus ya seperti apa itu ya, kayak mendapat jackpot ya, saking senangnya. Kala itu saya sampai menginstal aplikasi Play Store itu hampir setiap hari. Jadi install hapus gitu. Saya kan seneng ngulik ya, jadi pokoknya apapun ya tak coba gitu aja. Terus ada salah satu aplikasi itu apa itu kayak yang kalau merekomendasikan teman itu dapat pulsa gitu loh. Nah, terus saya coba install. Nah, ini sistemnya referral. Jadi saya coba install, lalu saya rekomendasikan ke teman-teman, ini coba install ini. Nah, lumayan kan dapat pulsa. Nah, kalau itu pulsa itu seperti nggak beli ya. Alhamdulillah, jadi gratis dari aplikasi ini. Jadi hasil dari ngulik itu saya rekomendasikan ke teman-teman. Ya niatnya rekomendasi, padahal aslinya memanfaatkan biar install gitu. Terus tapi ini nggak berjalan lama, mungkin sekitar 2 bulan, ya 1 bulan lebih lah, lumayan ya, kita bisa hemat pengeluaran. Nah, tapi itu yang namanya developer sebuah aplikasi ya, inginnya juga untung kan. Nah, akhirnya dia itu nggak ada ribetnya lagi. Jadi terpaksa saya uninstall. Nah, karena bingung kan nyari kegiatan apa lagi, karena kan tadi sudah bisa menipu teman untuk menginstal aplikasi. Akhirnya saya coba memberanikan diri itu untuk posting di Facebook itu untuk mencari lokernya, tapi online teman-teman, karena itu kan belum berani untuk terjun. Nah online pokoknya ya seperti inilah postingan. Itu 2017 akhir lah. Nah itu coba cari loker online. Nah karena ya memang kita kan di SMK ya, jadi full, jadi enggak, maksudnya dulu itu sempat mikirnya itu kalau nyambi kerja itu apa itu kayak kesusahan gitu, mindsetnya belum terbentuk kala itu, pokoknya nyari-nyari online yang aman-aman. Nah seperti yang teman-teman lihat, nah ini postingan yang sangat spesifik cari loker online tanpa modal. Ya ada enggak gitu. Nah terus ada nih yang komen itu menawarkan saya itu untuk apa itu join di bisnis, bisnis online. Nah ini saya mulai kenal dengan dunia multi level marketing. Jadi saya pernah ikut multi level marketing. Kalau teman-teman tahu ya, multi level marketing itu yang jaringan kiri dan kanan lalu dapat reward itu loh, yang ngajak-ngajak orang. Nah, istilahnya gitulah. Kala itu produknya itu kayak iklan gitu loh. Iklan saya sebagai publisher.
tapi model bisnisnya itu multi level marketing, jadi rekrut istilahnya itulah. Nah, di situ saya mulai mengenal nih dengan mentor. Nah, kalau di multi level kan terkenal dengan mentor gratis ya, jadi kita di istilah dicekoki dengan apa motivasi kamu harus sukses gitu lah. Nah, akhirnya di situ mindset itu mulai terbentuk untuk jadi bisnis lah, ibaratnya kita supaya meyakinkan yang di closing. Nah, mikirnya di sini mulai beda lagi teman-teman. Yang sebelumnya tadi kan mikirnya SMK, kala ini mindsetnya itu mulai ke uang gitu. Akhirnya mindsetnya ke uang. Jadi kayak gini, setiap hari itu upload kayak gini lah, untuk pohon kiri dan kanan, lalu dapat reward kayak gitu. Terus tapi ini lagi-lagi yang namanya level kalau produknya nggak jelas kan cepat tumbang. Nah, ini juga menjadi pelajaran mungkin dari teman-teman kalau mau join kayak bisnis yang basisnya multi level, itu usahakan untuk mencari track recordnya yang baik, dan juga produknya itu jelas yang dijual, karena kebanyakan multi level yang tumbang itu produknya itu nggak jelas. Jadi dia itu lebih mementingkan di rewardnya. Jadi hanya mementingkan di reward, pokoknya yang dipikir reward. Jadi nggak mikirin di produk lagi. Nah, hasil karena yang digenjot itu reward, karena mungkin dari manajemen juga kurang baik, akhirnya wis jadi semerawut akhirnya dia itu bisa tumbang. Nah, jadi saran saya kalau menurut saya bisnis yang strategi marketing yang baik itu ya strateginya di multi level itu, karena dia sistemnya itu kerjasama, jadi berjejaring gitu. Nah, setelah tumbang, karena ini nggak lama ya, saya tumbang mungkin ini saya jalani sekitar 1 tahun, dan alhamdulillah kala itu ya lumayan lah ya. Saya pertama di Kediri kala itu, alhamdulillah ya setiap hari closing gitu, niatnya kan gitu. Nah, karena tumbang, bingung nih cari kegiatan apa lagi, dan juga sebelumnya kan mindsetnya sudah terbentuk nih, karena mau berkegiatan, pokoknya jangan sampai nganggur lah kayak gitu. Jadi sembari sembari SMK saya pengennya itu berkegiatan gitu loh. Nah, karena bisa desain kan, saya coba nih cari loker di Facebook. Nah, alhamdulillah ada di salah satu ruko di daerah saya itu buka lowongan pekerjaan. Nah, saya melamar 2 kali. Yang pertama itu ditolak. Jadi karena pokoknya kali itu kan mikirnya gak mikir apa, pokoknya saya jalan gitu aja. Terus akhirnya itu saya ditolak yang bagian pertama karena kurang begitu persiapan. Jadi waktu kurang begitu persiapan, akhirnya ada lagi nih loker. Dari situ itu mulai belajar bagaimana cara berhadapan dengan bos yang baik gitu. Terus akhirnya yang lowongan kedua itu saya diterima di Ovik Selkom ya. Itu ruko di kayak ruko yang menerima jasa desain dan juga pengetikan. Nah, kayak gitu. Nah, ini waktu potret kegiatannya. Nah, karena itu memang sengaja ya, jadi ada rekan itu mungkin nggak ada kegiatan gitu ya, tak suruh foto, cekrek gitu. Buat apa? Buat kenang-kenangan gitu kegiatannya. Nah, kayak gini. Ini waktu di ruko ya. Jadi dulu sebelum bisnis kayu itu bisnisnya nyambi di sini. Bukan nyambi ya, kayak kegiatan tambahan untuk kuliah. Untuk SMK maksudnya, untuk SMK. Nah, pada suatu saat ya, karena kan ini kan kegiatan ya, saya sering kali itu berinteraksi dengan bosnya. Pada suatu ketika saya diajak 4 mata sama bosnya, membahas untuk kamu ke depan itu mau jadi apa gitu. Nah, hasil bos saya itu kayak memberikan motivasi nih. Nah, kamu kalau bisa jangan jadi pekerja.
pokoknya sekecil apapun kamu harusnya jadi pengusaha gitu. Nah, sih mikir gitu ya kan. Nah, ini motivasi dari bos saya, kamu harus jadi pengusaha. Nah, pokoknya sekecil apapun itu kalau bisa jadi itu pengusaha. Nah, hasil cari riset, karena saya backgroundnya hobi desain, karena ini kan saya sembari di ruko kan, karena hobinya desain. Nah, hasil mikir nih, hobi apa yang bisa saya jadikan bisnis. Nah, dari beberapa pemasukan di ruko, karena kan di ruko itu kan saya dapat gaji ya bulanan gitu, ya alhamdulillah cukup lah untuk kalau itu SPP mungkin, alhamdulillah cukup. Terus alhamdulillah itu saya tabung beberapa, itu saya belikan sebuah alat. Nah, alat pertama yang mau saya beli itu adalah printer IP 1700. Kala itu harganya 370, saya masih ingat. Nah, ini saya beli tanggal 2 bulan 9 2018. Jadi tepat setahun ya. Tepat setahun itu, setelah setahun multi level tadi kan, saya bekerja langsung saya belikan ini. Nah, ini dari hasilnya. Terus kita kan tinggal apa ya, kayak mikir kan untuk usaha apa yang, karena ini kan sudah ada printer kan, terus mikir karena yang ada di lingkungan saya itu kayu. Jadi terus terang bapak saya itu kan tukang kayu dan alhamdulillah itu beberapa alat itu sudah ada, ya mungkin belum lengkap sih, tapi sudah ada. Nah, ini jadi pembelajaran juga dari teman-teman mungkin yang sambatnya kekurangan modal lah dan lain-lain. Nah, modal itu bisa cari dari berbagai hal cara, mulai dari seperti yang Bapak Tosan tadi sampaikan, mulai dari reselleran, mulai dari dropship dan juga lain-lain, atau dan juga seperti yang saya lakukan ini, apa itu kayak nyambi sembari sekolah. Jadi modal itu sebenarnya relatif ya teman-teman. Pokoknya kita berjuang aja lah sebelumnya. Ya, ini kondisi workshop pertama. Jadi kayak gini, alatnya itu ya cuman itu bor sama gerinda. Nah, hasil karena kan di situ kan adanya kayu ya, kita itu harus cari dari sisi uniknya. Karena tadi background saya, karena saya sudah senang dengan dunia desain grafis, alhasil saya gabungkan nih dari hobi yang saya lakukan desain grafis itu dengan teknik kayu ini. Nah, kala itu nggak muluk-muluk teman-teman. Produk pertama yang saya hasilkan itu gantungan kunci kecil ini loh. Nah, karena ya memang bisanya itu sih kala itu. Karena kan belum bisa ya kayak menghasilkan produk-produk yang sekarang saya buat. Nah, dulu itu buatnya itu gantungan kunci kecil kayak gini. Nah, dan juga ini belum langsung saya jual. Karena saya dalam memulai itu, sebelumnya itu saya riset pasar dulu. Nah, caranya gimana? Saya buat untuk diri saya sendiri. Lalu saya pakai untuk sekolah. Nah, alhasil itu teman itu mulai tanya, ini belinya di mana? Karena kan bisa custom kan, untuk custom nama, custom foto, ya kayak gitu. Terus di situ mulai ada yang minat. Nah, padahal kan niatnya kan kita kan nggak jual kan, tapi kan kita pakai dulu. Nah, kayak gitu. Pokoknya dicoba aja dulu. Terus ada yang minat nih, ada yang tanya harganya gimana. Terus ini saya yang buat gitu. Terus tak buatkan. Kalau itu belum ada brand kayu cilik itu belum ada, jadi belum terbentuk. Cuman saya sharing dulu. Nah, terus saya buatkan kan, terus saya berikan. Nah, di situ saya dikritik, Wan, apa itu gantungan kuncimu itu catnya itu kok ngelontok, itu kenapa? Nah, itu kan mulai mikir nih, kenapa ya kok ngelontok gitu. Ngelontok itu ngelupas ya teman-teman. Terus nggak mengkilap kayak gitu. Terus mulai belajar kan. Nah, di situ mulai menemukan pola cara belajar menghasilkan produk yang baik. Jadi nggak langsung jadi baik ya teman-teman. Tetap perlu kita belajar dari nol. Jadi di situ. Terus mulai trial belajar gitu kan. Terus menemukan sebuah pola kan, menemukan sebuah metode proses yang baik. Mungkin catnya harus begini,
pengeringan harus segini, terus cara memproses motong yang halus itu begini, itu mulai ada gambaran atau mulai terbentuk pola. Nah, alhasil saya tawarkan nih, karena tadi kan sudah belajar dari kesalahan yang sebelumnya catnya terkelupas dan juga catnya kurang mengkilap, potongannya kurang rapi, alhasil belajar dari kesalahan. Saya terus belajar. Di sini saya nggak sendiri, teman-teman. Saya mengajak teman saya, ini satu angkatan ya, cuman beda sekolah, satu desa. Nah, mulai belajar nih, mengembangkan bagaimana produk ini bisa laku. Nah, akhirnya saya buat gantungan kunci itu untuk dipasarkan dengan cara metode dropshipper. Nah, dropship itu kan seperti yang teman-teman ketahui ya, jadi yang menawarkan kan nggak harus mengeluarkan modal kan, kita cuma jual gambar. Nah, hasil foto produk itu saya foto dengan baik, terus saya jual ke berbagai pelosok dunia. Terus hasil ya tadi belajar dari kesalahan itu. Nah, terbentuklah terus mengalami apa ya, kayak perubahan gitu kan, mulai jadi lebih baik. Terus akhirnya nggak cukup berhenti sampai di gantungan kunci, inginnya tetap berinovasi, menghasilkan produk-produk yang agak-agak rumit, mulai rumit kan, terus mulai belajar gitu. Nah, padahal kan sebelumnya nggak tahu, tapi setelah melalui metode-metode dari belajar dari YouTube tadi, yang cara ngecat yang benar itu mulai terbentuk di sini. Terus hasillah produk-produk yang kekinian ini, seperti yang teman-teman lihat di Instagram atau mungkin yang di awal video tadi. Jadi untuk menjadi yang baik ya, untuk menghasilkan produk yang baik itu nggak bisa instan ya teman-teman. Tetap mengalami sebuah proses. Jadi nikmati sebuah proses saja. Terus pokoknya yang awalnya tadi sering sambat ya, jadi yang tadi tanya kita harus, yang tadi ada tanya harus ada modal lah, itu nah modal itu relatif ya, pokoknya jangan menyerah gitu lah. Bisa dicari jalan, bisa dicari untuk menghasilkan kita menjadi lebih baik lagi. Seperti kata-kata Jack Ma ini sangat motivasi ya. Jadi jangan menyerah, hari ini sulit. Oh ini benar-benar. Besok akan lebih buruk. Tapi lusa dan besok akan cerah. Jadi gitu. Pokoknya kuncinya kita tetap semangat aja belajar. Nah, di situ. Lanjut kita proses. Setelah itu kan proses penjualan nih. Saya menggunakan metode itu online marketing. Nah, kenapa? Karena harus online nih. Karena saya kan kala itu terbatas ya modelnya kan. Jadi nggak mungkin kalau kita apa ya, kayak buka ruko gitu loh, buka semacam ruko gitu, karena belum memungkinkan. Nah, alhasil kita jualan di online. Nah, karena apa? Yang pertama ini ya jelas marketnya luas, terus mudah dan hemat. Tentu ya, karena kita nggak harus apa ya, kayak sewa ruko lah, bayar apalah gitu, nggak keluar banyak uang gitu lah istilahnya. Terus dan juga lebih efisien. Mulai dari efisien waktu, kita bisa lakukan di rumah saja. Nah, ini yang saya lakukan dulu. Jadi dulu dan sekarang sih saya tetap di online, di fullkan di online. Sering kali sih ikut kayak pelatihan gitu, pelatihan dan juga pameran gitu, pameran. Nah, kayak ginilah produk-produknya. Jadi yang sekarang, nah saya jualnya itu di apa ya, kayak di sosmed dan juga marketplace. Nah, sosmed sendiri itu yang seperti teman-teman ketahui ya, jadi kayak Facebook, Instagram, lalu kalau marketplace itu Bukalapak, Shopee, sama Tokopedia kayak gitu. Nah, di sini mungkin teman-teman bertanya, kenapa ini kok saya bedakan? Karena berdasarkan pengalaman saya ya, di sosmed dan marketplace itu berbeda. Karena di sosmed itu, kalau sebenarnya di marketplace itu kan tempatnya jualan ya, dan di sosmed itu sebenarnya bukan tempatnya jualan teman-teman. Di sosmed itu tempatnya orang curhat, benar nggak? Halo?
Bener, curhat terus. Tempatnya orang curhat. Karena kan di sosmed ya seringkali teman-teman itu baca di Facebook, salah satu Facebook itu di sosmed itu tempatnya orang curhat. Dan juga tempatnya orang eksis. Saya itu seringkali ketemu orang eksis di sosmed kayak gitu. Terus yang ketiga itu tempatnya orang gabut. Jadi waktu ada luang gitu dia sosmedan, Facebookan kayak gitu. Nah, kenapa kok saya tidak menyarankan teman-teman apa itu jualan di sosmed? Karena orang-orang di sosmed itu hampir 90% itu tidak mau dijualin. Nah, lalu bagaimana cara kita jualan tapi tidak seperti jualan? Karena kan seperti yang saya sampaikan ya tadi, di sosmed itu tempatnya orang curhat, tempatnya orang sesis, lalu kok dijualin? Nah, orang itu mulai malas kan mau baca. Nah, ini saya berikan contoh seperti ini. Nah, ini contohnya ya, ini iklan saya dapat di sosmed. Nah, seringkali itu iklannya kayak gini, ready harga. Nah, ini kan terlalu hard selling ya, maksudnya langsung menjual kan. Nah, tapi kembali lagi tadi hampir 95% kan orang kan tidak mau dijualin. Nah, nanti potensi ke-skip itu pasti ada, karena kalau orang nggak butuh pun dia pasti nyekip kayak gini. Nggak mungkin, maksudnya dia mau melihat itu mungkin mikir-mikir lagi gitu loh, langsung. Nah, dan juga apa, kurang detail, maksudnya apa, dia itu lebih ke jualan sih ya, seperti tadi yang saya sampaikan. Nah, caranya gimana biar maksudnya paling tidak itu orang itu mau baca gitu loh, mau melihat produk kita. Teman-teman itu bisa gunakan storytelling seperti yang sering saya lakukan baik di Facebook, di Instagram ya gitu. Jadi bagaimana cara kita jualan tapi tidak seperti jualan. Karena kembali lagi di tadi, karena orang di Facebook itu tidak suka dijualin. Tapi kalau baca curhatan teman-teman yang keluh kesah, yang romantis gitu, pasti mau membaca ya paling tidak. Nah, buat storytelling yang baik. Terus hindari itu kayak menyebutkan harga, karena kan kita nggak mau dilihat seperti jualan, tapi sebenarnya ya jualan kayak gitulah. Terus bisa lalu jangan banyak spam produk. Dengan produknya itu jangan banyak-banyak, tapi kayak kalau yang sering saya lakukan itu apa ya, kayak melampirkan foto aktivitas kita, eksis aktivitas kita. Nah, kayak gitu. Jadi jangan sampai produknya banyak gitu, malah dikira nanti spam gitu. Buat kalimatnya itu storytelling gitu aja, seperti yang saya lakukan. Nah, terus ya kayak gini, ini contohnya ya. Jadi bisa nih teman-teman, yang saya lakukan itu buat kata-kata gitu ya. Kata-katanya mikirnya gimana kalau enggak, maksudnya kalau kita terbatas dalam kata-kata bisa cari di Google, kan banyak, kita tinggal kopas terus kita terapkan di isian produk kita. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, jangan apa ya, kayak di spam produk, tapi selingi dengan berbagai aktivitas, kayak misalnya, nah kayak gini, waktu proses itu di foto lalu diupload kayak gitu. Nah, ini dokumentasi dari aktivitas usaha kami. Nah, terus waktu ada tamu misal itu bisa kita upload. Terus waktu beli produk itu bisa kita upload kayak gitu. Nah, ini akan memancing customer itu untuk kepo. Sebenarnya iki opo sih kayak gitulah. Terus dan juga ini harus rutin. Jadi kalau bisa itu setiap hari kayak gini. Jadi upload kegiatan aktivitas kita. Jadi untuk memperlihatkan aktivitas usaha kita itu. Jadi kayak gitu. Oke, kayak gini waktu pameran bisa kita upload. Ini waktu pameran di kota kami, di kota Kediri. Ini tahun 2019 kayak gitu. Nah, man huwa eksis fahuwa laris. Jadi barang siapa yang sering eksis aktivitas usaha kita, terus maka dia akan laris. Gitu. Terus nggak hanya eksis saja, teman-teman bisa selingi dengan testimoni kayak gini. Nah, contohnya kayak gini, testimoni yang baik.
testimoninya baik gitu, terus diselingi foto produk kayak gitu. Nah, ini foto produk kami ya, kayak gini kemasannya, terus pokoknya bisa diselingi dengan testimoni yang baik. Jadi ini akan memancing kepo. Ini yang saya lakukan di online marketing kala itu sampai sekarang. Terus alhasil kalau dia itu sudah mulai teredukasi kan, nah sudah mulai kepo. Jadi si customer itu sudah mulai kepo, sudah mulai tanya-tanya lah, pengen gitu. Terus akhirnya kita tinggal hajar aja di penjualan. Terus mulai dari bagaimana closingnya gitu. Terus ini mulai beli, Kak mau pesen kayak gini, nah kayak gitu. Jadi nggak terasa jualan kan sebelumnya, tapi kita kelihatan jualan, tapi nggak kelihatan gitu, nggak kelihatan jualan maksudnya. Pokoknya selagi aktif ya, aktif dan rutin tadi, yang kreatif pasti bisa melakukan satu hal yang maksimal. Karena ada video menarik ini. Ini saya dapat dari YouTube. Ini apa ya, kayak video 30 detik gitu. Saya dapat dari YouTube. Mungkin bisa merubah mindset kita untuk jadi pengusaha. Nah, seperti yang dikatakan Jack Ma yang tadi, untuk sukses itu nggak segampang ya. Jadi harus ada proses, kita harus berjuang keras. Semua nggak mudah teman-teman. Pokoknya kita coba aja apa yang kita punya. Seperti yang tadi, saya kan terbatas modal. Coba aja, terus mulai ikut kerja sama orang, mulai dari reselleran kayak gitu. Ya, terus belajar. Lalu yang bisa kita lakukan apa? Kayak tadi yang saya lakukan, karena kita terbatas modal juga, nggak mungkin jualnya itu kayak di tempat umum lah, karena harus sewa lah. Bisa kita akali dengan online itu. Karena jualan dimanapun itu sama, tinggal strategi kita. Itu seperti tadi yang saya bacakan, strategi-strategi yang saya pernah lakukan, itu yang saya sharingkan. Pokoknya perlu latihannya. Jadi latihannya itu terus nanti akan terbentuk nih pola. Jadi polanya itu kita nggak langsung dapat. Kadang pola itu dapat itu setelah kita berproses. Misal kemarin gini, terus dievaluasi polanya gini kayak gitu. Pokoknya kita terus mencoba gitu aja. Oke, mungkin sampai di sini ada yang ditanyakan atau perlu dibahas. Baik, terima kasih Kak Iwan atas materinya. Sangat menarik sekali ya perjalanan bisnisnya. Alhamdulillah. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan ya untuk mengetikkan pertanyaannya di kolom chat Zoom. Silahkan. Mungkin ada yang bertanya ya. Saya senang sebenarnya kalau kayak diskusi gitu. Senang diskusi gitu. Jadi kalau ada yang ditanyakan mungkin ditanyakan.
kita sharing-sharing aja, jadi nggak usah takut, nggak usah malu. Kakaknya Iya. ini baik. Sepantaran kok, sewantai. Oh ya, kalau mungkin nanti ada apa ya kayak yang mengganjal atau mungkin terus bisa ditanyakan langsung Japri juga bisa. Saya juga masuk di UKM KWU. Ini nggak bermaksud menggurui ya, jadi ya berdasarkan pengalaman saya lah, gitu saya sampaikan. Oke, ada yang tanyakan mungkin atau sharing? Ayo, ini masa nggak ada? Ini kakaknya baik loh. Minta nomor teleponnya juga ada. Ada. Masih sama-sama belajarnya, jadi santai. Kak Erika mungkin ada pertanyaan atau yang kita bahas atau perlu kita bahas? Bahas apa? Ini aja. Aku tuh mau tanya ya, ini juga kan kamu yang lebih banyak pengalaman bisnisnya. Sebenarnya aku tuh punya cita-cita pengen jadi pengusaha nanti kalau udah besar. Ya. Kalau udah lulus dari kuliah. Nah, tapi tuh aku bingung harus memulai bisnisku tuh dari mana gitu. Apa bisnis yang harus aku lakukan supaya aku bisa jadi pengusaha kayak gitu. Itu masih bingung gitu loh. Kamu ada saran nggak gimana? Ya, mungkin gini, saya rekomendasikan ya, ada motivator namanya Pak J. Setiabudi. Dia menulis itu buku The Power of Kepepet. Jadi ilmu kepepet dalam bisnis. Nah, insya Allah ada itu di mungkin Kak Erika bisa rekomendasi ya. Tapi kalau dari kacamata saya, untuk mulainya itu dari mana? Observasi aja lingkungan yang ada itu apa, dan itu disesuaikan sih sama apa yang Kak Erika suka. Dari hobinya Kak Erika apa, misal hobinya memasak, terus alat yang ada itu apa, misal kayak wajan gitu. Ini kalau kita inginnya produksi sendiri. Kalau yang ingin nggak modal, Kak Erika mungkin bisa join reseller kayak gitu. Pokoknya usahakan ya, untuk cita-cita usaha, untuk memulai usaha itu jangan ditunggu sampai lulus kuliah atau bahkan kalau dewasa. Pokoknya sedini mungkin kita mulai aja, karena mengingat ya, kita kan untuk menemukan pola itu nggak segampang membalikan telapak tangan. Jadi semakin kita cepat untuk memulai, kita cepat menemukan pola. Nah, di situ mulai pembelajaran. Nah, kayak gitu. Tapi kembali lagi apa ya, kayak kapasitas orang itu kan berbeda-beda. Jadi setiap orang itu punya masanya, masa atau waktunya untuk kapan dia itu mau berubah gitu. Nah, itu kembali lagi pada pribadi, kembali ke pribadi masing-masing. Jadi ya saran saya seperti yang tadi, ubah dulu mindsetnya. Jadi jangan menunda untuk jadi usaha. Kalau caranya itu sebenarnya banyak cara. Seperti yang Pak Tosan tadi sampaikan, mulai dari reseller, ya gitu. Pokoknya jangan sampai apa ya, kayak pikiran mandek gitu loh. Kita harus terus mencoba gitu. Nah, dan juga mengingat, seperti saya pernah melihat apa ya, kayak motivasi dari Pak Deddy Kombuser. Jadi untuk orang sukses itu kan harus bekerja keras ya. Nah, misal teman-teman kerasnya itu di kuliah, jadi jangan sampai itu kuliah itu kayak kuliah aja gitu loh. Jadi kita harus bisa mengimbangi dengan usaha kita. Jadi jangan sampai kita fokus gitu di kuliah
fokus gitu, kuliah juga diharuskan sih. Cuman jangan sampai kita fokusnya itu di kuliah aja gitu loh. Kita harus tetap mikir apa ya, besok saya mau jadi apa kayak gitu. Nah, itu bisa Kak Erika mungkin cicil nih, seperti yang saya sampaikan, observasi di lingkungan adanya apa. Kalau ini saya jelaskan yang produksi ya, ganti yang produksi. Misal adanya panci, buat aja yang sekiranya Kak Erika suka, terus yang bisa dibuat panci itu, yang dibuat pakai panci itu. Misal kayak mie ya, buat aja mie kayak gitu, mie yang terus ambil sisi menariknya dari Kak Erika. Mie-nya itu kayak bikinnya itu kayak gimana kayak gitu. Bisa dijualnya, dititipkan di warung kayak gitu kan. Pokoknya kita terus mencoba aja. Nah, seperti yang saya lakukan tadi, karena yang ada itu kan hanya kayu ya, saya kan kayu. Sebenarnya saya cita-citanya itu malah saya pengen punya kayak percetakan kayak gitu. Tapi melihat dari kacamata ya, kacamata ekonomi. Karena kan kita nggak mungkin ya buka percetakan kalau dengan minim modal. Masa mau hutang itu gitu sulit gitu loh, kayak gitu. Terus karena adanya kayu kan, nah hasil karena saya percetakan kan ada hubungannya dengan desain. Nah, pengennya dulu gitu. Terus karena nggak ada kan akhirnya mikir lagi bagaimana biar hobi saya ini tetap lanjut, hobi yang desain ini. Terus karena adanya kayu ya kita manfaatkan bagaimana merubah kayu itu agar lebih menarik, punya sisi unik lah. Nah, hasil jadilah itu produk kayu cilik itu. Jadi untuk melayani apa kayak ultah gitu kan menarik kan untuk customer kayak gitu. Ya gitu. Dan untuk masalah produk-produk yang sekarang mungkin teman-teman tahu di Instagram kami kan kayu cilik ya. Yang mungkin sekarang itu enggak, maksudnya dulu prosesnya itu melewati berbagai proses, jadi enggak langsung seperti sekarang. Seperti yang saya sampaikan tadi, saya awalnya itu bikin gantungan kunci, terus mulai trial error, mulai dari step prosesnya kayak gimana yang baik. Nah, itu mengalami suatu proses dan juga itu, ya itulah pokoknya. Pokoknya kita terus berproses saja sampai menemukan pola-pola yang baik untuk mengembangkan bisnis kita. Ya gitu. Oh, berarti saya harus mengubah mindset saya dulu ya. Soalnya gini, apa ya? Punya modal pun ya, tapi kalau mindsetnya itu maksudnya belum diubah kan, niatnya itu sudah beda. Jadi mau melangkah itu kayak ada yang ngerem gitu loh. Kalau meskipun itu modalnya banyak ya, karena terus terang ya, saya kalau ditanya soalnya modal itu sebenarnya relatif. Karena modal itu sebenarnya bukan jaminan, tapi kembali lagi di mindset kita. Ya selagi ada pikiran kita mau jadi wirausaha, terus dicari nih jalannya gimana, terus akhirnya kita terus mencoba gitu aja. Oke, makasih Kak Iwan atas jawabannya. Sangat membantu sekali. Nah, ini selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Wasito. Mungkin Kak Wasito bisa mengaktifkan mikrofonnya. Mungkin tadi juga sudah terjawab ya pertanyaannya untuk bagaimana cara mengatur waktu antara kuliah dan berwirausaha. Atau mungkin bisa dijelaskan lagi, Kak Iwan. Terima kasih. Oh ya, bagaimana cara mengatur waktu kuliah dan berwirausaha? Gini, kalau saya ya, ini kembali di jadwal kuliah dulu. Kita bahas di jadwal kuliah dulu. Nah, di jam-jam kuliah itu jam berapa? Kayak gitu kan, misal pagi. Nah, lalu jam-jam waktu kita istirahat yang sebelumnya kita pakai rebahan itu ya. Nah, itu bisa kita pakai untuk bisnis ya kayak gitu. Nah, kalau full gimana? Tetap masih ada. Itu nggak mungkin, teman-teman. Seperti yang saya ini kan saya dulu SMK. Nah, itu kan nyambi kerja kan. Nah, di jam-jam kerja yang sekiranya saya nggak sekolah kan sore. Nah, hasil saya pakai nih sore itu untuk kerja dulu. Nah, cari-carilah uang saku tambahan gitu. Kayak gitu. Jadi pokoknya pandai-pandai kita mengatur waktu. Terus biar tidak lupa gimana, seperti yang saya lakukan, bisa dibuat kayak catatan kecil gitu di buku catatan.
Nah, biasanya saya menulis itu waktu malam sebelum besoknya. Jadi besok saya mau melakukan apa, kegiatan apa, misal kuliah, terus mau mengerjakan pesanan ini. Nah, gitu kayak gitu ditulis. Karena apa? Paling tidak kita punya gambaran besoknya itu mau ngapain. Jadi biar tidak molor gitu loh. Nah, kayak gitu. Itu sih mungkin yang saya lakukan. Buku catatan dibuat kayak buku catatan. Buku catatannya kecil kok. Ya buku catatan kayak gini lah pokoknya. Kayak gini. Ini nggak harus pokoknya dicatat aja. Setiap besok kita mau ngapain gitu, dicatat ya gitu. Oke, gimana Kak Wasito? Apa sudah cukup jelas? Baik, sudah cukup. Terima kasih. Oke. Dan itu Ya. saya dapatnya nggak langsung ya dulu. Cara mencatat itu dapatnya itu dari ruko. Saya kan diajari sama bos saya karena pesanan apa ya kayak garapan ya istilahnya garapan di ruko kan terus ya continue. Jadi disuruh coba kamu catat Wan pesannya apa aja gitu. Itu buat pembelajaran kamu biar tidak lupa ya gitu. Terus saya terapkan nih di bisnis ini. Baik, terima kasih Kak Iwan jawabannya. Nah, ini berikutnya ada pertanyaan lagi dari Kak Nurma Ade. Mungkin Kak Nurma Ade bisa mengaktifkan mikrofonnya. Baik, sebelumnya mohon maaf karena saya tidak bisa on cam. Nah, Kak Iwan, saya ingin bertanya, up and down selama berbisnis kayu cilik ini apa aja? Lalu motivasi terbesar untuk terus berinovasi, maju ke depan, bersemangat itu apakah ada role model yang Kakak jadikan duplikat seperti itu? Terima kasih. Oke, terima kasih. Untuk up and down ya banyak sekali. Karena gini, yang namanya usaha itu kan pasti apa ya kayak relatif gitu ya. Jadi kadang kita jualnya laris gitu ya. Karena apa? Karena kadang sepi juga gitu. Karena kalkulator kita sebagai pekerja dan wirausaha itu berbeda. Kalau apa ya kayak pekerja gitu kan gajinya pasti ya. Seperti tadi kan saya pernah nyambi di salah satu ruko ya, itu pasti gajinya segini. Tapi kalau di wirausaha itu nggak pasti. Jadi kadang banyak, terus kadang dikit gitu. Kayak gitu, up and down. Terus kadang itu yang pernah saya lakukan itu kayak gini. Kalau up and down, terkadang kita sering sih kayak pakai kayak apa ya? Kayak berkompetisi gitu loh, berkompetisi dengan kompetitor. Nah, kayak gitu. Terus kita mulai ngedown. Terus kembali lagi tadi kita kan pengennya kita berbisnis. Terus bagaimana cara kita berbisnis kayak gitu. Terus ya setelah itu riset hasil jadilah itu. Terus kita mulai menghasilkan produk-produk kayak gitu. Terus untuk role model yang biasa saya apa ya kayak jadi panutannya eh, awal mula kayak terbentuknya jadi pribadi wirausaha itu kan saya melihat salah satu video itu dari Kang Dewa Eka Prayoga. Mungkin ada yang sudah pernah tahu ya, Kang Dewa itu kan ceritanya dia itu pernah rugi sekitar kurang lebih 7,7 miliar gara-gara di bisnis digitalnya. Nah, tapi pasca menikah itu. Nah, itu yang motivasi. Kang Dewa aja itu kan rugi, tapi dia bisa bangkit. Kenapa kita tidak gitu? Dari ceritanya Kang Dewa itu kan menurut saya panutan untuk dalam ya bisa kita jadikan role model yang bisnis digital. Karena jujur saya sangat belajar banyak sekali itu dari itu Kang Dewa Eka Prayoga. Nah, kayak gitu.
Sudah, mungkin ada yang ditanyakan atau kurang jelas mungkin Kak Nurma. Halo. Ya, bagaimana Kak Nurma? Apakah sudah jelas atau masih ada yang ditanyakan lagi? Ini untuk yang motivasi terbesarnya Kak Iwan, tadi sepertinya belum sempat terjawab. Oh iya, motivasi ya. Ya, dulu pertama itu pokoknya motivasinya jangan jangan sampai itu saya nganggur gitu loh. Pokoknya tetap kegiatan gitu lah. Motivasi awalnya itu. Terus mulai belajar kan, terus akhirnya motivasinya itu ditambah. Akhirnya pengen saya itu ke depannya itu pengen bermanfaat gitu loh, pengen bermanfaat bagi orang banyak melalui jalur apapun, apapun itu jalurnya. Salah satunya ya bisnis ini. Contohnya saya pengen kayak kayak apa ya, memberdayakan lingkungan sekitar saya, entah itu dari jalur mana, dan alhamdulillah saya mengajak teman saya kayak gitu, motivasinya itu. Nah, dan itu untuk motivasi itu kan enggak apa ya, kayak untuk melakoninya itu kan enggak segampang ya, jadi ada yang namanya proses. Nah, kembali lagi di proses seperti tadi yang bikin semangatnya, dan beberapa dan juga yang terbesar itu dukungan dari orang tua, itu penting sekali. Baik, bagaimana Kak Nurma? Apakah sudah jelas? Ya, sangat jelas sekali dan juga sangat memotivasi saya juga. Terima kasih Kak Iwan cerita inspirasinya pada siang hari ini. Tetap semangat. Sama-sama belajarnya ya. Ya, baik, terima kasih atas teman-teman yang sudah bertanya dan juga Kak Iwan yang sudah menjawab. Nah, kali ini waktunya kuis berhadiah ya. Nah, saya meminta kepada Kak Iwan untuk memberikan satu pertanyaan kepada peserta kita hari ini. Terserah apa aja, Kak. Apa aja ya. Jadi gini, sebenarnya pertanyaan ini nggak ada nggak ada salah benarnya. Semua bisa saja benar. Tapi siapa yang berani itu yang mendapatkannya. Seperti yang kuisnya itu ya. Ya, benar. Gini, pertanyaan itu siapa di sini yang berani menyampaikan keinginan kita pribadi untuk jadi wirausaha dari segi mana, terus bisa menceritakan latar belakangnya, terus lalu strategi ke depannya kayak gitu guys. Sudah gitu. Itu enggak ada benarnya, enggak ada. Ini semua benar. Semua jawaban benar. Pokoknya yang Kepada berani teman-teman gitu. yang mau jawab, ayo silahkan. Dan Ini semoga dari apa yang ini yang berani menyampaikan ini bisa menjadi doa yang semoga bisa tercapai apa yang dia harapkan. Amin. Ayo teman-teman. Siapa ini untuk menunjukkan keberanian kalian juga ya. Masa dari tadi diem aja. Ayo yang angkatan 20. Atau mungkin Kak Erika juga boleh. Masa aku terus yang jawab. Mungkin Kak Nurma juga boleh. Semua boleh. Mungkin dari adik-adiknya yang pengen punya usaha, nah boleh disampaikan nih. Nggak usah. Ini nggak ada salahnya ya. Bisa semua benar. Hanya berani gitu. Berani menyampaikan. Kita di sini yang nanti kita di sini partisipan yang aminkan. Ya, semoga bisa terwujud gitu. Ayo, mungkin ada yang berani. Kak Erlangga mungkin.
Ya masa nggak ada berani? Halo? Ayo, ini dari kakaknya juga nggak apa-apa. Siapa? Kak Ya, Erlangga? bebas. Apa saya tunjuk aja nih kalau nggak ada yang berani nih? Tunjuk aja nggak apa-apa. Simpel sebenarnya pertanyaannya. Saya dulu pernah ditanya gini, terus saya ceritakan ini di suatu seminar gitu. Alhamdulillah ya sedikit ada yang terkabul dari apa yang saya sampaikan. Oke, saya tunjuk aja ya. Ini untuk Dek Nur Ivansyah Adi Putra. Dek Nur Ivansyah, ada? Halo Dek Nur Ivansyah. Kayaknya nggak ada. Ini adik kemana sih? Ya, Mbak. Bisa dijawab pertanyaan dari Kak Iwan tadi. Sebelumnya, mohon maaf saya nggak bisa on cam. Ini saya di luar. Iya, tidak apa-apa. Untuk saat ini saya masih merintis bisnis ya. Bisnis makanan. Dosen yang nantinya yang dijadikan andalan untuk penjualan itu saya gunakan sosial media, website, sama iklan. Udah gitu modelannya. Harapannya ke depan mungkin. Atau punya target, pengen apa yang dihasilkan dari bisnis itu. Sebenarnya alasan saya memulai bisnis ini cuma mau belajar skill baru, Mas. Skill cara ngiklan menggunakan Facebook Ads. Jadi sebelum ngiklan kan saya butuh produk. Ya, saya basicnya sudah bisa buat produk, yaitu produk makanan. Jadi saya tinggal yang ingin saya kejar, yang ingin saya raih itu cuma supaya saya bisa mendapatkan skill ngiklan di Facebook Ads, itu aja sih. Oke, mantap. Mantap. Wah, Jadi semoga bermain FB Ads juga ya. Aduh, siapa tadi? Nur Ivansyah. Main FB Ads itu sama yang seperti saya sampaikan tadi. Jadi yang jadi motivator Kang Dewa Eka Prayika itu sangat berkompeten juga di bidangnya di digital marketing. Jadi mulai dari FB Ads, TikTok, terus lalu YouTube. Jadi sangat berkompeten. Kalau mungkin Kak Nur Ivansyah ya, mungkin bisa belajar lah melalui sosial medianya beliau di Dewa Eka Prayoga. Mungkin saya rekomendasikan itu. Ya, saya juga ngikuti Mas orangnya. Oh sudah ya, alhamdulillah. Tapi Mas Iwan sendiri pakai iklan itu enggak? Saya pernah juga itu ngiklan, tapi ya saya nggak sering gitu. Saya lebih mainnya di organik. Nah, organiknya itu ya seperti tadi saya sampaikan. Di kita pokoknya aktif lalu buat konten yang kreatif kayak gitu. Di Facebook, Instagram gitu. Iya, Mas. Saya juga aslinya juga belum bisa ngiklan, tapi Iya. masih dalam proses
belajar caranya ngiklan. Oke, mantap, mantap. Lanjutkan, semangat. Oke, makasih Dek Nur Irfansyah. Semoga bisnisnya lancar ya. Amin. Jangan lupa nanti hadiahnya ditunggu informasi lebih lanjut di grup besar ya. Terima kasih juga buat Kak Iwan yang sudah memberikan pertanyaan dan menyampaikan Ya, materi terima kasih. dengan sangat baik dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Amin. Terima kasih sebelumnya kepada Kak Erika telah memberikan waktu kepada saya, dan terima kasih kepada panitia, terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah menyempatkan waktunya. Jadi terus terang ilmu yang harapan saya, ilmu yang ini itu bisa untuk bekal lah paling tidak, atau gambaran untuk jadi bisnis tadi. Nah, ilmu yang saya berikan itu seperti daging ya. Jadi berat daging, dia itu akan membusuk kalau dia tidak dipraktekkan. Jadi harapan saya langsung dipraktekkan. Dari berbagai pengalaman saya langsung diambil sisi positifnya, buang negatifnya, pokoknya langsung dipraktekkan aja, nggak usah menunda. Jadi seperti itu. Mungkin cukup itu ya yang saya sampaikan. Bila ada salahnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.